Kalau satu umpan bisa bikin ribuan pasang mata teriak histeris di stadion. Satu operan bisa ngebelah pertahanan lawan dan ngubah jalannya pertandingan. Nah, itulah yang sekarang bikin bobotoh Persib Bandung deg-degan sekaligus girang. Karena Tom Haye, maestro lini tengah timnas Indonesia akhirnya resmi gabung Maung Bandung. Tapi bener gak sih dia pindah cuma karena duit? Atau ada hal yang lebih besar yang sedang disiapkan Persib? Di balik euforia kedatangan Tom Haye, ada juga suara miring yang bilang kepindahan ini cuma perkara uang. Bahkan Coach Justin sempat nyeletuk, ya wajar aja, mungkin dia pindah karena duit. Buat sebagian orang itu masuk akal. Tapi jujur aja, uang gak pernah cukup jadi alasan kalau lo udah nyaman main di Eropa. Apalagi Tom masih punya potensi 2 tahun lagi buat bersaing di sana. Nah, yang menarik bukan sekedar soal motivasi Tom Haye pindah, tapi gimana kehadirannya bisa ngubah wajah permainan Persib Bandung. Musim lalu Persib sempat diguncang eksodus pemain. Banyak yang bilang taring Maung Bandung tumpul. Rival-rival pun makin gencar, kayak Persija, Dewa United, sampai Malut United. Mereka semua upgrade squad. Tapi Persib nggak terburu-buru. Mereka sengaja nunggu 2 pertandingan, ngeliat dulu komposisi baru deh ngebidik pemain incaran. Dan hasilnya, boom! Datanglah Federico Barba di belakang, Tom Haye di lini tengah, bahkan gosip terakhir ada nama Eliano Reinders di sektor kanan. Kombinasinya? Bayangin aja, Barba di benteng pertahanan, Tom Haye jadi otak serangan, Reinders nambah daya ledak dari sayap. Kalau semua terrealisasi, lawan-lawan di Super League pasti pusing 7 keliling. Sekarang kita ngomongin Tom. Apa yang bikin dia spesial? Tom itu gelandang yang fleksibel, bisa main bertahan, bisa jadi pengatur serangan. Kalau dipasangkan sama Mark Klok, skemanya bisa jadi mirip kayak yang kita lihat di timnas. Klok bakal jadi breaker, orang pertama yang motong serangan lawan. Begitu bola direbut, tinggal dikasih ke Tom. Dari situ, satu direct ball bisa langsung menusuk ke depan. Lu masih ingat kan momen ikonik lawan Bahrain? Umpan panjang Tom yang nembus 3 lini langsung jadi gol buat timnas. Nah, hal-hal kayak gitu yang kemungkinan besar bakal kita lihat di Persib. Entah lawannya tim papan tengah yang ngotot pressing, atau tim papan atas yang punya serangan mematikan. Keberadaan Tom bisa jadi pembeda. Bahkan kalau Persib adi kepepet, kayak ketinggalan skor, Tom bisa ngerubah ritme permainan dalam hitungan menit. Dia udah nunjukin itu waktu lawan China, ketika timnas yang awalnya mati kutu, tiba-tiba bisa hidup lagi setelah Tom masuk. Nah, tapi gimana kalau Persib ditekan abis-abisan? Lawan kayak Persija atau Malut United kan punya daya serang gila-gilaan. Nah, di situ Tom bisa berperan sebagai jangkar. Bukan cuma motong bola, tapi juga jadi pemimpin di tengah, ngeredam serangan, terus nyari momen buat ngelempar umpan balik tajam. Itu pernah kejadian waktu timnas lawan Saudi Arabia. Indonesia bertahan total, tapi tetap bisa nyerang balik berkat ketenangan Tom di tengah. Bayangin, kalau skema itu kejadian lagi di Persib, pasti lawan gak akan gampang menembus pertahanan Maung Bandung. Kalau rumor Reinders juga benar, sektor kanan Persib bakal makin hidup. Dia punya kombinasi bertahan kuat kayak Kakang, tapi juga punya keberanian overlap plus crossing akurat kayak hand-hand. Artinya, Persib gak cuma solid, tapi juga lebih variatif dalam menyerang. Dan jangan salah, langkah ini seakan-akan jadi pesan tersirat dari Persib buat PSSI. Kalau sebelumnya pemain mereka jarang dipanggil timnas, sekarang mereka yang justru narik pemain timnas ke dalam skuad Persib. Pesan yang sederhana, tapi dalam. Kalau kalian gak mau panggil pemain kami, ya biar pemain timnas yang main buat Persib. Jadi apakah kepindahan Tom Haye ke Persib cuma soal duit? Atau ini bagian dari rencana besar Maung Bandung membangun era baru di Super League? Yang jelas, setiap pekan kita bakal lihat skema baru, kombinasi baru, dan mungkin aja sejarah baru yang lahir di Bandung. Kalau lo bobotoh, pertanyaannya tinggal satu. Siap gak lo lihat Persib dengan wajah barunya? Karena musim ini bisa jadi bukan cuma lawan yang akan bergetar, tapi juga stadion-stadion di seluruh Indonesia.